Di atas geladak itu, sedang terjadi sesuatu. Beberapa hari terakhir, sebuah pemandangan menarik terlihat di galangan kapal. Di atas tubuh besar KRI Balaputra Dewa 322, tenda-tenda mulai berdiri. Bukan tenda biasa, bukan pelindung cuaca semata. Tenda seperti ini biasanya dipasang saat fase instalasi komponen sensitif dimulai. Dan jika kita membaca pola pembangunan kapal perang modern, fase ini hampir selalu berkaitan dengan pemasangan sistem utama, main gun, radar, sensor inti. Artinya satu hal, fregat Merah Putih tidak lagi sekadar lambung baja kosong. Ia mulai mendapatkan mata dan giginya. Apa yang sebenarnya sedang dipasang? Mari kita analisa. Pada fregat kelas Merah Putih, sistem persenjataan dan sensor bukan dipasang asal tempel. Semua sudah dipersiapkan sejak fase modul. Struktur dek depan sudah mengisyaratkan dudukan untuk meriam utama kaliber 76 mm atau sekelasnya. Biasanya tipe seperti Otto Melara Super Rapid menjadi kandidat kuat untuk konfigurasi fregat modern Indonesia. Di atas superstructure, ruang radar utama sudah siap menerima AESA radar generasi terbaru. Dan pemasangan radar bukan sekadar menaruh antena. Ini tentang integrasi combat management system, tentang bagaimana kapal bisa melihat ratusan kilometer, melacak puluhan target simultan, dan mengendalikan rudal, meriam, hingga CIWS secara terintegrasi. Tenda di atas dek itu kemungkinan besar melindungi proses instalasi presisi tinggi, karena satu kesalahan milimeter pada sistem radar bisa berarti puluhan kilometer kesalahan deteksi. Ini bukan sekadar satu kapal. Yang membuat progres Balaputra Dewa istimewa bukan hanya karena dia fregat baru, tapi karena dia adalah kapal pertama dari empat fregat besar, dan yang lebih penting, dibangun di galangan nasional. Ini adalah lompatan besar bagi PT PAL dan industri pertahanan maritim Indonesia. Dulu kita hanya merakit, kemudian kita memodifikasi. Sekarang kita membangun dari nol dengan transfer teknologi penuh. Dan setiap bulan yang berlalu, progresnya terlihat nyata. Lambung berdiri, superstructure menyatu. Sekarang sistem tempur mulai dipasang. Ini bukan proyek stagnan, ini proyek yang bergerak. Kenapa progres bulan ini krusial? Karena fase instalasi sistem tempur adalah fase paling menentukan. Banyak kapal perang di dunia tertunda operasionalnya, bukan karena lambungnya belum jadi, tapi karena integrasi sistemnya gagal sinkron. Radar tidak berbicara sempurna dengan rudal. Sensor tidak sinkron dengan CMS, Power Management Overload. Jika Balaputra Dewa berhasil melewati fase ini dengan lancar, maka Indonesia bukan hanya sukses membangun kapal, tapi sukses menguasai orkestrasi sistem tempur laut modern, dan itu jauh lebih mahal dari sekadar baja. Dongkrak Death Trends TNI Angkatan Laut. Mari kita bicara efek strategis. Satu fregat 6.000 ton dengan radar modern, rudal anti kapal jarak jauh, rudal pertahanan udara, torpedo, dan heli ASW. Itu bukan kapal patroli. Itu kapal komando gugus tugas. Dengan 4 unit Merah Putih, TNI AL akan memiliki backbone baru. Bayangkan skenario Laut Natuna Utara. Satu fregat Merah Putih berdiri sebagai pusat komando, didampingi korvet dan kapal patroli, didukung UAV maritim dan pesawat intai. Radar jarak jauhnya membuka kubah deteksi ratusan kilometer, rudal anti kapal menjaga perimeter, sistem pertahanan udara menutup ancaman udara. Inilah yang disebut layered sea denial, dan deterrence bukan dibangun lewat pernyataan politik, tapi lewat siluet baja di cakrawala. Apa artinya bagi industri nasional? Inilah bagian yang sering kita dilupakan. Setiap radar yang dipasang, setiap kabel yang ditarik, setiap sistem yang diuji, ada insinyur Indonesia yang belajar. Ada teknisi lokal yang menguasai standar militer kelas dunia. 4 kapal berarti 4 siklus pembelajaran. Kapal pertama adalah pembuktian. Kapal kedua adalah penyempurnaan. Kapal ketiga dan keempat adalah efisiensi. Dan di titik itu, Indonesia tidak lagi hanya membeli kapal. Indonesia menjadi produsen fregat modern. Kapan aktif berdinas? Jika melihat progres saat ini dan pola pembangunan kapal sekelasnya, setelah instalasi sistem utama selesai, akan masuk fase Harbor Acceptance Test, lalu Sea Trial, uji manuver, uji radar, uji rudal, uji komunikasi tempur, dan jika semua berjalan sesuai timeline,
Bala Putra Dewa akan menjadi kapal aktif pertama dari program Merah Putih dalam beberapa tahun ke depan, dan saat bendera perang dikibarkan di haluannya untuk pertama kali, itu bukan hanya peresmian kapal, itu simbol fase baru TNI Angkatan Laut. Apa yang harus kita perhatikan? Jika kebanyakan dari kita melihat apa senjatanya, justru hal yang tak kalah penting adalah kecepatan progres dan konsistensi pembangunan, serta keberanian Indonesia membangun kapal 6.000 ton di dalam negeri. Di kawasan ASEAN, tidak banyak negara yang bisa melakukan ini secara mandiri. Singapura kuat secara teknologi, Vietnam berkembang cepat, Malaysia memiliki dasar, tapi membangun fregat berat generasi baru secara nasional dengan skala 4 unit. Itu pernyataan strategis. Dan Bala Putra Dewa adalah pembuka pintunya. Dari tenda di atas dek menuju simbol kekuatan. Ketika kita melihat tenda di atas geladak itu, kita sebenarnya sedang melihat fase transformasi. Dari baja kosong menjadi kapal perang yang bisa mengunci target ratusan kilometer. Dari proyek galangan menjadi tulang punggung armada. Dan dari satu kapal menjadi 4 simbol deterrence maritim Indonesia. Bala Putra Dewa bukan sekadar fregat. Ia adalah pernyataan bahwa industri kapal perang nasional tidak lagi bermain di kelas ringan. Ia naik kelas. Dan jika progres ini terus konsisten beberapa tahun ke depan, Laut Indonesia akan memiliki wajah baru. Dan wajah itu bernama Fregat Merah Putih.